Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyerahkan penyelidikan serpihan pesawat yang ditemukan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ke Lembaga Antariksa Nasional atau LAPAN. Dugaan sementara serpihan tersebut merupakan bagian dari roket Cina. Dua investigator Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang tiba pagi tadi melihat langsung serpihan benda diduga roket di Pos Pol TNI Angkatan Udara Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dengan pihak TNI Polri, Basarnas, KSOP Kumai, dan jajaran pimpinan daerah disimpulkan kasus penyelidikan temuan serpihan diduga roket akan dilanjutkan ke Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN). KNKT mengatakan hanya menyelidiki pesawat komersil atau pesawat milik TNI Polri karena bisa dipastikan serpihan tersebut merupakan bagian dari roket milik Cina yang gagal terbang ke angkasa dan jatuh di perairan Kalimantan. Dan untuk mengetahui hasil investigasi sudah bergabung bersama kami investigator KNKT, Mas Ruri dan Thomas Jamaluddin, Kepala LAPAN. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ke Pak Mas Ruri terlebih dahulu. Pak, berarti bisa dipastikan ya Pak bahwa sesungguhnya ini adalah roket milik Cina? Oke, terima kasih Pak Abraham, bahwa barang yang ada di sana adalah dipastikan bukan barang pesawat transportasi. Namun indikasi-indikasi yang ada menunjukkan bahwa itu adalah milik Lembaga Antariksa Cina. Apa yang menguatkan temuan ini, Pak? Adanya logo yang tertulis singkatan Lembaga Transportasi Cina itu. Selain puing yang sudah viral video amatirnya ini yang kita saksikan bersama, ada temuan lain yang menguatkan dugaan sementara bahwa ini adalah roket Cina, Pak Mas Ruri? Temuan lain yang menguatkan indikasi itu adalah adanya logo Lembaga Antariksa Cina itu sendiri, Pak. Jadi selain itu ada temuan-temuan yang disimpan di Pangkalan Bunin, yang menunggu verifikasi. Rencana besok tim dari LAPAN itu malam ini datang, ada kurang lebih 4 orang dari Pak Pontianak. Baik, kami langsung konfirmasi ke Kepala LAPAN, Pak Thomas Jamaluddin. Pak Thomas, sudah menerima serpihan yang ditemukan di Kota Waringin Barat ini? Ya, jadi informasi ada benda jatuh antariksa, dan dari ciri-cirinya di situ ada logo CNSA, Chinese Space Administration. Jadi Chinese National Space Administration atau katakan Badan Antariksa Cina. Kemudian LAPAN juga mempunyai sistem pemantau benda jatuh antariksa, dan ada indikasi pada tanggal 4 Januari sekitar pukul 14 itu ada sampah antariksa milik RLT yang memang melintas di selatan Kalimantan, dan dari analisis orbitnya sangat kuat diduga bahwa objek yang jatuh itu adalah sampah antariksa dari RLT dengan kode atau nomor katalog 44710. Okay. Ini merupakan bekas roket Long March atau Changchun 3B yang digunakan untuk meluncurkan satelit Beidou 3 EGSO 3 yang diluncurkan 4 November 2019. Jadi ini bukan sebut saja roket yang baru meluncur yang mengalami kecelakaan, bukan, tapi ini sampah antariksa yang diluncurkan sejak 4 November 2019. Dan pada tanggal 4 Januari yang lalu, sekitar pukul 14.25 itu memang melintas di selatan Kalimantan, dan ketinggiannya sekitar 118 km. Itu artinya memasuki atmosfer padat, dan
sampah antariksa yang memasuki atmosfer padat itu biasanya tidak bertahan untuk melanjutkan orbitnya dan dia jatuh. Dan itu yang tampaknya terjadi pada puing yang ditemukan di Kalimantan Selatan tersebut. Oke, jadi sebenarnya jatuhnya roket Cina ini sudah terdeteksi oleh Lapan? Ya, terdeteksi dan setelah ada laporan kemudian Lapan membuka sistem informasi benda jatuh antariksa dan kemudian saya menganalisis lintasan orbitnya, betul itu melintas di selatan Kalimantan dekat dengan lokasi ditemukannya objek tersebut. Baik, saya kembali ke Pak Masruri. Pak Masruri, benarkah juga sempat ada temuan jaket pelampung? Oke, ada jaket pelampung itu tentunya nanti besok akan diverifikasi oleh teman-teman dari Lapan karena sepertinya itu jaket pelampung itu milik kapal laut, bukan belum tentu miliknya roket tersebut. Tentunya satu hal mohon izin, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan data dan laporannya kepada kami dan diteruskan ke Lapan. Tentunya di dalam tim ini adalah yang disebut quick response yang terdiri dari TNI, darat, laut, udara, dan kemudian Polri serta KSOP, serta yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang memberikan dari awal informasi tersebut sehingga kita semua bisa bergerak. Baik, jadi temuan jaket pelampung ini tidak terkait dengan serpian roket Cina ini. Terima kasih Pak Masruri dan Pak Thomas Jamaludin, Kepala Lapan sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.